Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah seperti apa dia menganggapmu pada saat ini. Seperti apa dia menganggapmu pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Ada energi seperti apa dari seseorang yang menganggap kamu itu seperti apa sih saat ini? Ada energi stop. Oke. Sepertinya ada situasi break ya. Atau pause antara kamu sama dia. Mungkin kalian sedang stop berkomunikasi, mungkin kalian sedang stop untuk bertemu ya. Ini dijadikan waktu untuk pause. Pause itu belum tentu udahan ya, tapi bisa saja cuma jeda gitu ya, break yang belum tahu kelanjutannya seperti apa ya. Dimana sangat mungkin ya, kamu menghindari berkomunikasi sama dia, atau dia yang menghindari komunikasi sama kamu, atau kalian saling menghindari karena merasa mungkin butuh waktu untuk jeda masing-masing, karena sekarang situasi sedang sampai di poin yang stagnan. Oke, ini jelas nih ya, kondisi yang lagi menggantung mungkin ya. Jadi kayak belum tahu nih abis jeda yang ada sekarang mau lanjut atau udahan gitu ya. Ada energi self love. Oke, jadi waktu jeda ini sangat mungkin dipakai sama kamu untuk fokus sama diri kamu sendiri ya. Untuk energi self love, fokus sama diri sendiri, mencintai diri sendiri, taking care diri sendiri gitu ya. Apa yang kamu mungkin benar-benar mau, apa yang kamu benar-benar inginkan, kamu juga mau lihat apakah kamu memang sebenarnya bisa atau mampu sendiri tanpa dia gitu ya. Karena beberapa orang kadang-kadang suka nggak yakin gitu, aku bisa nggak ya sama dia, karena mungkin ada energi ketakutan, ketergantungan, tidak mau ditinggalkan, tidak yakin dan tidak mau sendiri. Ada yang punya trauma sendiri ya, contohnya orang-orang dengan people pleaser, tahu ya, orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain supaya bisa diterima kayak gitu misalnya. Nah itu biasa punya trauma atau punya ketakutan ya, dia takut ditinggal, takutnya diterima gitu ya. Ya udah deh, makanya ya aja untuk nyenengin orang ya. Jadi kamu mungkin mengambil waktu untuk, aku mau healing diriku sendiri sambil aku mencoba untuk lihat apakah aku memang sebenarnya bisa dan mampu selama ini tanpa dia gitu ya. Apakah ini cinta yang masih sehat atau ini cinta yang sudah nggak sehat lagi ya. Begitu juga mungkin dengan dia. Dia fokus mungkin untuk men-taking care diri dia sendiri, mungkin dengan masalah dia juga atau apapun itu, trauma dia dan sebagainya ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kalian lagi ambil waktu untuk masing-masing berkonsentrasi dan berfokus sama diri masing-masing ya. Itu ada energi dari self love. Ada energi stres ya, karena di sini sudah terlalu banyak stres yang ada. Nampaknya begitu banyak kerumitan, begitu banyak emosional ya dalam hubungan ini, sehingga banyak memberikan tekanan ya, antara mungkin dia neken kamu atau kamu yang neken dia, baik dengan sadar ataupun tidak sadar ya. Kadang-kadang kita mengintimidasi atau menekan, kadang-kadang juga nggak sadar gitu loh ya. Atau saling memberikan tekanan ya. Itu belum lagi di luar banyak sekali faktor-faktor yang memberikan energi tekanan, stres ya. Mungkin banyak masalah, mungkin ada masalah juga di internal kamu dan dia, mungkin masing-masing punya masalah keluarga, masalah di kerjaan kayak gitu ya, masalah di lingkungan, teman-teman dan sebagainya. Energinya lagi cenderung low atau negatif karena banyak stres ya. Terus di sini juga banyak sakit kepala ya, headache ya. Jadi mungkin kamu juga banyak sakit kepala, dia juga banyak sakit kepala gitu ya. Seperti tidak punya kekuatan untuk menghadapi masalah yang ada sekarang karena situasinya kondusif, pikiran itu sangat-sangat berisik atau bising ya. Mumet banget gitu, kamu mumet, dia juga mumet gitu ya. Makanya mungkin memilih untuk oke, kita jeda dulu ya. Karena banyak stres yang sampai susah tidur. Origin ya, jadi seperti mau balik ke settingan awal, mau balik dulu ke diri masing-masing. Kita itu sebenarnya maunya apa, lalu apa yang harus dijadikan solusi dalam masalah hidup masing-masing dan masalah solusi dalam hubungan kalian ya. Jadi kayak
balik ke diri masing-masing, kayak restart dulu ya. Jadi kayak komputer kalau udah terlalu banyak aplikasi yang dibuka ya kan crash ya. Jadi kita restart dulu supaya ada energi relaxation, supaya ada energi relax gitu ya. Kamu mungkin bisa lebih relax, dia juga mungkin butuh waktu untuk lebih relax karena di sini butuh ketenangan, butuh kedamaian karena mungkin terlalu banyak situasi-situasi yang bikin capek ya. Jadi daripada emosional lebih lanjut, jadi mungkin ambil waktu untuk masing-masing sendiri. Kita coba lihat ya, ada situasi apa sebenarnya antara kamu sama dia ya. Ada situasi apa sebenarnya antara kamu sama dia. Oke. Ada masalah apa sebenarnya? Yang pertama ada kartu The World ya. Sepertinya ada energi fulfillment atau wholeness ya. Keutuhan gitu ya. Dan di sini sangat mungkin banget energi menyeimbangkan berbagai sisi juga ya, atau apa yang sudah diraih atau dicapai. Jadi sangat mungkin banget hubungan ini sedang sampai ke titik mulai merenungkan apa yang sejauh ini sudah dijalankan dalam hubungannya ya. Lalu di sini apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak ya. Karena mungkin banget ada hal-hal yang kamu kecewa sama dia, atau dia kecewa sama kamu, atau kalian sama-sama saling kecewa ya. Dan sama-sama mungkin masih ada yang ngeganjel, kok dia tidak seperti ini, kok dia tidak seperti itu ya. Mungkin ekspektasi yang tidak terpenuhi satu dengan yang lainnya, itu yang ada. Jadi seperti masuk ke dalam dunia masing-masing untuk melihat lebih dalam ya. Lalu ada kartu marriage ya, ada kartu Ten of Cups ya. Jadi di sini sudah mulai, karena di sini mulai terpikirkan tentang masalah masa depan hubungan akan seperti apa. Karena satu, sangat mungkin sekali hubungan ini mengarah ke arah yang diekspektasikan adalah pernikahan ya. Apakah memang hubungan ini mau ke arah pernikahan untuk membangun keluarga yang bahagia gitu ya? Apa mau dilanjutkan apa enggak relationship ini ya? Karena mungkin banget ada faktor-faktor kestabilan secara emosional ya. Itu tadi, apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak. Nah, untuk yang sudah berkeluarga, ini juga sebuah perenungan, apakah selama ini sudah benar-benar bahagia ya dari segi emosional soal masalah rumah tangga ini gitu ya. Lalu ada energi Six of Wands ya. Di sini ada energi pingin memimpin, pingin berhasil, pingin disupport ya. Jadi karena mungkin banget ada energi dimana diharapkan bisa berhasil, hubungan ini bisa maju untuk kedepannya gitu ya. Mungkin kamu menjalankan kamu menyupport dia gitu ya. Kamu juga berharap dia bisa support kamu kayak gitu ya. Karena di sini ada energi juga Six of Pentacles. Ini Six ini juga energi-energi yang berada di persimpangan ya. Karena 6 itu kan kayak bingung nih nanti mau lanjut atau gimana. Karena di sini ada banyak sekali pertimbangan untuk apakah memang situasi ini sudah seimbang apa belum. Apakah cintanya sama, apakah ketulusannya sama, apakah memang secara sudut pandang kalian sama, masih sejalan apa enggak gitu ya. Karena di sini memang ada energi untuk berharap bisa saling support, saling punya pola pikir yang benar atau enggak ya. Lihatlah, ini ngomongin 3 area aspek, sudah sejauh ini sudah 3 elemen yang keluar, elemen perasaan, elemen energi, dan elemen keuangan. Artinya gini, apakah ketiga elemen ini bisa seimbang? Apakah 3 elemen ini yang jadi pertimbangan sesuai dengan ini kan? Apakah memang secara emosional terpenuhi? Apakah secara energi terpenuhi? Apakah secara finansial juga bisa terpenuhi gitu ya? Tuh, karena ini ngomongin kesetiaan, ngomongin tanggung jawab gitu ya. Karena mungkin banget pergerakan ini terasa ada pergerakan tapi mungkin nggak begitu cepat ya. Dan Knight of Pentacles ini ngomongin soal perjuangan. Apakah memang hubungan ini akan diperjuangkan atau tidak ya. Karena mungkin banget ada situasi-situasi yang saling keras kepala, atau di sini ada situasi yang saling defensif. Kalau salah juga nggak mau disalahin. Lalu gimana tentang hubungan ini? Apakah memang karena sudah terlalu banyak kesabaran untuk mentoleransi misalnya. Jadi ini memang lagi energi-energi menimbang-nimbang gitu ya. Atau hubungan ini cuma sekedar jalan ya karena memang kita udah telanjur sama-sama aja gitu ya.
Seperti apa dia menganggap kamu saat ini? Teman-teman, ada energi good news. Dia masih berharap mendapatkan berita baik atau masih berharap ada hal baik dalam hubungan ini ke depannya seperti apa. Ya, terlepas dari masalah yang ada, berharap masih ada hal yang positif yang jadi outcome dari hubungan ini akhirnya seperti apa. Karena di sini dia merasakan ada energi pembelajaran, ya. Jadi selama berhubungan dengan kamu, dia banyak sekali mendapatkan energi belajar, energi berproses, energi bertumbuh, live and learn, ya. Kalian tuh saling bertumbuh loh, saling memberikan pembelajaran. Kamu banyak belajar dari dia banyak belajar dari kamu. Saling berusaha mengisi. Maaf ya, ini aku sambil lihat posisinya lurus apa enggak di kamera soalnya. Maaf kalau miring-miring ya, karena aku shoot sendiri. Lalu ada energi komitmen. Oke, karena kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh sedang punya juga pertimbangan gitu ya. Apakah dia memang udah benar-benar siap untuk berkomitmen, siap terikat, siap sama tanggung jawab komitmen ya. Karena beberapa ada yang mungkin masih belajar ya teman-teman, belajar untuk bisa setia, belajar untuk bisa bertanggung jawab, belajar untuk bisa fokus. Karena ada orang-orang yang memang mungkin belum cukup pintar untuk, atau bukan cukup pintar ya, belum benar-benar bisa atau menyanggupi untuk mungkin berkomitmen, tanggung jawab ya teman-teman. Di sini ada energi justice ya, tuh equality ya, karena dia tahu dia punya pertimbangan ya, kalian memang harus seimbang atau setara gitu ya. Orang ini tuh ada banyak pertimbangan banget, karena mungkin dia ngerasa di banyak area kalian itu nggak sama. Mungkin secara psikologi atau secara jiwa, secara pemikiran kamu lebih dewasa, kamu lebih bisa siap gitu ya. Sementara di satu sisi dianya sendiri masih mungkin banyak pertimbangan, banyak nggak yakin gitu ya. Ada energi introvert ya, karena kamu juga berdealing dengan seseorang yang mungkin introvert. Jadi masuk ke dalam dia pun kamu butuh waktu untuk bisa mengerti dan memahami dia. Orang ini cenderung menarik diri, nggak gampang untuk terbuka dan cerita kayak gitu ya. Jadi apa perasaan dia sama kamu saat ini? Ada energi rasa takut kehilangan ya, loss. Dia menganggap kamu adalah sesuatu yang berharga dan dia sebenarnya takut kehilangan. Jadi sekarang dengan kamu menarik diri dari dia, sebenarnya energi dia juga terluka. Ada rasa keterhilangan yang dalam dan dia sebenarnya terluka ketika dia tidak ada kamu. Ya, ada energi kehilangan. Oke, dan energi alliance. Sebenarnya dia merasa sampai saat ini kamu adalah seseorang aliansinya dia, partnernya dia, supportnya dia, ya. Orang yang paling kompatibel, orang yang paling kompatibel itu apa ya? Cocok, yang paling pas sama dia, karena dia ngerasa kamu paling bisa setia, ya, paling bisa setia, paling bisa dipercaya, paling bisa diandalkan. Jadi kayak aliansi yang terkuat itu kamu buat dia, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kamu nggak ada di dalam hidupnya dia, itu ada energi keterhilangan yang sangat dalam, oke? Tapi ada energi withdrawal, ya. Dia menyadari juga bahwa kalian saat ini terpisah, ini jadi pertimbangan dia gitu ya. Apakah memang aku mungkin tidak cocok, atau aku mungkin tidak pas untuk kamu pada saat ini ya, ataukah memang aku harus sadar bahwa aku harusnya mundur karena aku belum bisa mungkin memberikan sama kamu supporter terbesar, belum bisa memberikan kamu apa yang kamu ekspektasikan. Ini yang ada di pikiran dia saat ini. Ya, dia merasa dia menimbang-nimbang apakah aku memang harus mundur dari hubungan ini gitu ya. Karena memang belum bisa gitu loh. Dia menyadari untuk dia belum mampu ya menjadi seseorang untuk kamu. Yang tadi Sora bilang mungkin belum mampu benar-benar berkomitmen, belum mampu benar-benar siap gitu ya, secara finansial dan banyak hal. Tapi secara energi memori, orang ini masih terikat sama kamu dengan banyak sekali energi kenangan. Dan setiap kali dia teringat kenangan itu, selalu terasa dia ingin kembali untuk bersatu dengan kamu. Selalu ada memori-memori yang membuat dia tidak bisa lepaskan kamu begitu saja, kayak susah gitu ya. Jadi kamu tuh punya arti tersendiri buat dia untuk punya banyak kenangan ya. Apalagi kamu itu seseorang yang buat dia, kamu tuh selalu ada buat dia, selalu ready buat dia, ya. Kamu selalu ready, kamu selalu siap gitu ya. Dan mungkin kesiapan dan keredian ini
tidak apa ya, yang mungkin dia itu belum bisa ngimbangin itu. Mungkin dia nggak sesiap itu untuk kamu, ya. Mungkin kamu selalu ada buat dia mungkin nggak selalu ada untuk kamu, ya. Kamu sudah dewasa, sudah matang dalam segi pemikiran dan banyak pertimbangan, dianya belum. Dewasa itu nggak harus dari umur, bisa saja dari sikap. Jadi seperti apa dia menganggap kamu pada saat ini? Protected. Oke. Ini artinya adalah energi dia ngerasakan adalah kamu tuh selalu seseorang yang ada di hatinya dia, terlindungi, ya. Dan sebenarnya ada energi dia tidak mau kehilangan kamu. Ya, oke. I will always protect you, my love, even when we are together or not at this time. Jadi aku tuh selalu pingin ada kamu untuk aku. Kamu adalah selalu kepingin untuk bisa jagain kamu, entah kita sama-sama atau enggak, ya. Dan yang dia rasakan adalah dia nganggap kamu adalah transparansi, you see right through me. Cuman kamu yang bisa melihat dia dengan sangat jelas, memahami dia dengan sangat amat jelas, gitu ya. Benar-benar memahami dia dengan jelas. Karena sekarang dia menganggap kamu sebagai energi kerinduan yang terbesar, ya. Dia sangat kangen, dia sangat rindu. Jadi kalau ditanya seperti ini, dia nganggap kamu gimana? Orang yang penting, karena dia kangen, dia rindu, gitu ya. Tapi dia harus jadi seseorang yang siap buat kamu, karena ada energi hopeful. Dia cuma menganggap bahwa saat ini ada energi harapan, paling tidak, walaupun dia belum siap sekarang, ada energi harapan. I know we will be together again. Yang dia cuma tahu adalah pada saat ini dia menganggap kamu adalah seseorang yang akan bisa bersama dengan dia nanti. Mungkin tidak sekarang, ya, karena dia sedang berproses. Ya, communication, karena dia menganggap kamu sebagai seseorang yang bisa, yang butuh untuk lebih banyak bicara, terus habis itu untuk perlu lebih banyak memperbaiki komunikasi di antara kalian, gitu ya. Karena ada energi sleepless, ya. Saat ini dia sedang dalam energi kegelisahan. Jadi dia itu merasa bahwa dia belum siap untuk ada untuk kamu saat ini, ya. Karena dia masih penuh dengan kegelisahan. Bukan? Dia menganggap kamu pada saat ini, walaupun kalian mungkin belum benar-benar mengucapkan kata-kata udahan atau pisah, secara energi dia merasa dia sudah sedih karena dia merasa dia kehilangan kamu saat ini, ya. Dia tuh merasa kayak sangat-sangat pesimis, ya, atau dia di satu titik lain dia sudah merasa kayak, tahu nggak, orang yang kalau lagi pertandingan walaupun belum ada pengumuman juri tapi udah ngerasa kalah, paham nggak? Itu yang kira-kira dia rasain. Jadi belum ada pengumuman, belum ada pernyataan dari kamu, tapi dia sudah ngerasa energinya kalah, gitu ya, buat saat ini, ya. Karena dia ngerasa bahwa ya dia masih banyak ekspektasi, atau secara emosional dia bersalah sama kamu, belum bisa memenuhi itu, gitu ya. Dan dia belum bisa stabil secara emosi, teman-teman. Jadi saat ini energinya itu masih energi yang transisi. Jadi energi yang masih maybe, energi yang masih mungkin. Dia nganggap kamu, kita mungkin masih bisa sama-sama, tapi kita juga masih mungkin tidak jadi sama-sama. Karena energinya dari no cenderung maybe. Jadi lebih ke arah 50-50, ke arah enggak gitu. Maksudnya dalam artian enggak bisa lanjut gitu ya. Aku ngomong apa adanya, tolong aku jangan diserang, ya. Karena dia ngerasa ini semua masih butuh proses dan progres, ya, masih butuh proses dan progres. Makanya sekarang dia merasa ini adalah energi transisi, yang dia tidak tahu transisi ini akan berakhir positif atau berakhir negatif, ya. Karena memang secara mentalitas orang ini masih dalam situasi hardship, masih dalam situasi yang sulit, ya. Masih banyak yang dia pertimbangkan secara emosional dan secara pemikiran, teman-teman, ya. Karena ini adalah tujuan akhirnya adalah kebahagiaan, tujuan akhirnya adalah end game-nya ini benar-benar besar, ya. Pernikahan gitu, ya. Buat komitmen jangka panjang, atau untuk kalian yang sudah menikah untuk mempertahankan pernikahan ini atau enggak. Yang dia cuma bisa lakukan saat ini adalah minta maaf, tidak bisa menjadi seseorang yang kamu harapkan, mungkin banyak kecewain kamu, belum mampu, belum sanggup, ya. Tapi dia masih terus teringat sama janji cintanya dia sama kamu, teman-teman, ya. Jadi apa mungkin kedepannya bisa sama-sama? Teman-teman, orang ini masih dalam situasi penuh ketakutan, depresi, negative thinking, ya. Jadi kalau Sora lihat saat ini orang ini belum siap, ya.
Orang ini belum siap tuh kan. Mental activity, kartunya Knight of Swords, jadi masih ada perjuangan. Tadi ini kan Four of Wands ya, kebahagiaan gitu ya, yang mau diraih gitu ya. Sedangkan di sini masih ada big changes opportunities. Artinya situasinya saat ini mungkin untuk saat ini belum teman-teman bisa sama-sama. Sora akan ngomong apa adanya. Ya, kenapa? Karena situasinya dia itu masih perlu big changes, banyak perubahan, harus banyak revolusi mental, harus banyak keadaan-keadaan yang perlu terbuka dulu gitu ya. Jadi dia tidak mau impulsif lagi gitu ya. Jadi teman-teman, kalau untuk kalian yang merasa butuh cepat, butuh situasi yang jelas, Sora lihat orang ini belum selesai dengan dirinya, apalagi mentalitasnya ya, dan itu tidak bisa dibeli dalam semalam, itu dibangun teman-teman ya. Kamu mungkin berharap dia mau mempertahankan kamu, ada dari kalian yang berharap dia mau pertahanin dia gitu ya. Tapi di sini teman-teman ada energi keraguan, dia aja sendiri nggak yakin kalau dia bisa pertahanin kamu ya. Jadi yang Sora cuma bisa bilang, kasih kamu gambaran bahwa adalah orang ini orang ini selalu kamu punya tempat tersendiri buat dia gitu loh. Tapi saat ini dia menganggap bahwa aku belum mampu untuk memperjuangkan dan mempertahankan hubungan kita. Makanya dia masih penuh dengan ketidakyakinan dan keraguan. Masih banyak keraguan teman-teman ya. Jadi yang Sora cuma bisa bilang adalah orang ini masih butuh perubahan besar gitu loh ya. Yang bisa kamu lakukan cuma adalah energinya. Kalau kamu energinya masih mau menginginkan dia, kamu akan wanting. Kalau kamu menginginkan dia, kamu bisa tarik energi dia dan mencoba untuk bawa dia ke kamu gitu ya. Tapi ya, kamu harus tahu bahwa dia masih berproses. Jadi kalau Sora lihat, kalau kamu nggak ada jaminan lah intinya untuk dia siap sama kamu saat ini gitu ya. Tuh, karena dia butuh menjadi stabil ya. Orang ini belum stabil ya. Jadi kamu lebih stabil daripada dia kalau aku lihat ya. Di sini The Emperor, kamu lebih tegas, lebih stabil, lebih tahu apa yang kamu mau gitu ya. Jadi secara bentuk kalau barang tuh kamu lebih firm gitu ya, lebih solid gitu. Kalau dia sekarang bentuknya kayak lilin mainan, tau nggak? Masih ada bentuknya tapi masih bisa meleot gitu. Jadi memang sangat mungkin kamu yang jadi leader dalam hubungan ini, apapun gender kamu, apapun jenis kelamin kamu, karena memang dia kurang bisa tegas, akhirnya kamu yang jadi in charge gitu. Itu yang Sora cuma bisa kasih gambaran sama kamu. Dan ketika orang itu secara mentalitas tidak berada dalam satu garis yang sama, sefibasi, itu susah untuk terus mempertahankan sama-sama teman-teman. Itu aku akan ngomong apa adanya. Jadi saran Sora, biarkan dulu dia berproses karena perlu perubahan besar ya, dan kamu tidak bisa intervensi itu ya. Kamu memang bisa mengarahkan dia gitu ya, tapi nanti kalau kamu paksain, balik lagi, kamu bisa nggak menahan ekspektasi kamu gitu loh. Takutnya malah dipaksain kamu kecewa lagi, kamu merasa di PHP-in, dimainin dan sebagainya. Itu sih yang jadi pertimbangannya. Oke? Untuk teman-teman yang kepingin untuk memproses semuanya dengan lebih baik, mungkin memerlukan intuisi, silahkan dibeli gelang ametis kupu-kupu ya. Ini adalah, ametis adalah batu spiritual yang membantu terkoneksi dengan cakra ajna atau intuisi. Sora booster dengan energi healing sehingga membawa energi grounding buat yang sering nggak fokus kemana-mana, nggak bisa balance, membantu manifestasi positif, dan yang pastinya menarik energi cinta kasih buat yang ngerasa hatinya mungkin penuh kecewa, marah, nggak bisa sayang orang, merasa susah disayang orang. Jadi ini energi acceptance of love ya. Cinta itu adalah cinta yang dalam, jadi bukan cuma dalam romansa, tapi dalam konteks kasih sayang secara menyeluruh dari semua makhluk ya, dari keluarga, dari teman-teman. Oke? Harganya 265.000 di Instagram Sora @sora_tarot, yang saat ini stoknya terus menipis ya. Lalu teman-teman juga bisa beli di Tokopedia ya, di Tokopedia Sora, di Sora Tarot harga 285.000, lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan ya. Teman-teman beli sekarang aja, karena kalau nanti kamu tunda-tunda, kalau sudah habis aku tidak melayani PO satuan. Aku tekankan tidak ada PO satuan karena aku ambil di supplier besar, makanya harganya bisa segitu. Nggak usah diragukan lagi kualitasnya, teman-teman bisa beli nilai sendiri karena aku punya banyak sekali customer yang beli berulang. Artinya aku setiap keluarin produk baru dia pasti beli karena udah tahu kualitasnya seperti apa ya. Dan kedepannya aku masih akan terus memperbaharui dan memperkuat program-program kristal aku, jadi dibeli ya, sebagai bentuk juga dukungan kamu ke Sora ya, dan kenang-kenangan juga. Dan untuk teman-teman cowok, kamu bisa dikantongin aja kalau nggak mau dipakai, atau kamu bisa belikan hadiah untuk orang yang disayang ya.
Beli sekarang juga, jangan ditunda ya. Kemarin-kemarin pada ada yang nunda-nunda beli ini itu, baru habis baru nanyain ya. Aries, Aquarius, untuk zodiaknya dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Aries, Aquarius, Scorpio. Aries, Aquarius, Scorpio. Capricorn, Taurus, Leo, Pisces ya. Dan Pisces, dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk teman-teman yang kepengen mungkin untuk dibacakan tarot seperti di video ini dengan lebih jelas, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu kepingin untuk pembacaan ketemu sama Sora langsung juga boleh, di paket meet up atau paket online, terserah kamu. Tapi buat yang susah untuk janjian waktu, atau kamu senang detail, mau nontonnya diulang-ulang dong Sora, boleh ya. Atau mau belajar baca sendiri ya, karena kalau belajar baca sendiri itu beda, kamu nambahin skill dan kamu sangat mungkin bisa bantuin orang lain. Beruntung aku masih punya napas di badan ya, dan mungkin tidak selamanya aku bisa ngajar ya, karena mungkin ada keterbatasan dan ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi beruntung aku masih bisa, silahkan. Terus teman-teman yang kepingin di healing juga boleh, silahkan. Untuk bulan depan guru aku ada datang ke Jakarta yang mau di treatment untuk yang sering kecewa, sakit, marah, luka, nggak sembuh-sembuh. Itu perlu namanya energi pelepasan untuk dirawat ya. Atau kamu mau belajar untuk merawat diri kamu sendiri boleh. Oke, atau mau baca bazi buat tahu detail diri sendiri. Aku sudah tulis di kolom community yang sekarang udah berubah jadi post, apa itu bazi, aku udah jelasin ya. Mungkin bisa kasih gambaran jelas. SIJDDIMRHSTCNNKOLU 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jangan lupa untuk Sora tunggu pembacaannya, Sora tunggu bookingnya. Dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Sampai ketemu lagi, Sahara aku. Bye-bye.